Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Driven Ardi Pranata dengan NIM 1861249. Di sini saya akan mewakili kelompok 9 yang akan mempresentasikan mengenai materi strategi kompetitif internasional dengan mata kuliah pemasaran global. Yang pertama, strategi kompetitif internasional atau yang disebut dengan strategi persaingan perdagangan internasional. Yang pertama, meliputi konsep masuk pasar. Apa sih konsep masuk pasar itu? Konsep masuk pasar atau market entry adalah yang berkaitan dengan kemudahan atau kesulitan di dalamnya perusahaan dapat menjadi anggota kelompok perusahaan yang bersaing dengan menghasilkan substansi erat untuk produk yang mereka tawarkan. Hal tersebut mempunyai ketergantungan bagaimana perusahaan melakukannya. Yang pertama adalah menggunakan informasi peluang untuk menyusup ke pasar yang menentukan. Yang kedua adalah mengakses sumber daya yang produktif. Dan yang ketiga adalah mengakses pasar. Dan yang terakhir adalah mengatasi rintangan masuk pasar. Kemudian lanjutannya adalah strategi pasar generik untuk kompetitif internasional. Perusahaan akan dihadapkan dengan dua strategi pasar generik. Yang pertama adalah strategi penetrasi pasar atau market penetration strategi, dan yang kedua adalah strategi pemasaran market, strategi pemasaran pasar atau market scaling strategi. Kemudian ada strategi pasar dan strategi kompetitif. Pilihan-pilihan strategis yang dihadapi oleh perusahaan melibatkan beragam kombinasi dari keputusan negara dan harga yang berbeda-beda. Lanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh Drevian. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Andi Eko Aprianto, NIM 1861293. Keunggulan kompetitif. Keunggulan yang dimiliki oleh organisasi atau perusahaan, di mana keunggulannya dipergunakan untuk berkompetisi dan bersaing dengan organisasi atau perusahaan lainnya untuk mendapatkan sesuatu. Mengidentifikasi peluang usaha internasional. Salah satu alasan utama diterapkannya strategi internasional adalah bahwa pasar internasional menghasilkan peluang baru yang potensial. 4 manfaat dari diversifikasi internasional. 1. Meningkatkan ukuran pasar. 2. Keuntungan yang lebih besar dari investasi modal besar atau investasi pada produk atau proses baru. 3. Skala ekonomi yang lebih besar, ruang lingkup ekonomi yang lebih besar, dan pembelajaran. 4. Keuntungan kompetitif melalui lokasi-lokasi. Bagaimana cara memasuki pasar internasional? Yaitu dengan cara pertama, ekspor. 2. Pemberi lisensi. 3. Aliansi strategis. 4. Akuisisi. Dan yang terakhir, anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Abdul Razak, NIM 1861285. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Anggi Eko. Sini saya akan membahas tentang resiko-resiko memasuki pasar internasional. Resiko-resiko memasuki pasar internasional ini ada 3. Yang pertama adalah kompleksitas pengelolaan perusahaan multinasional. Yang kedua, resiko dalam lingkungan internasional dan yang ketiga adalah di dalam memasuki pasar internasional kita harus mempunyai beberapa konsep, dan konsep masuk pasar atau market entry berkaitan dengan kemudahan atau kesulitan di dalamnya. Perusahaan dapat menjadi anggota kelompok perusahaan yang bersaing dengan menghasilkan substitusi erat untuk produk yang mereka tawarkan. Berikut adalah contoh UMKM pemasaran global. Di sini saya mengambil contoh perusahaan Gendis Bag, yaitu tas dari eceng gondok atau tas yang berbahan baku eceng gondok.
Eceng gondok adalah tanaman yang tumbuh di perairan, yang sering dianggap sesuatu yang tidak berguna, bahkan keberadaannya sering dianggap mengganggu perairan karena berkembang biak terlalu banyak. Namun siapa sangka jika eceng gondok bisa menjadi bahan untuk membuat tas. Salah satunya adalah tas yang diproduksi oleh Home Industry yang dikelola oleh seorang dokter gigi bernama Ferry Yuliana. Selain eceng gondok, gendis bag juga terbuat dari rotan. Dokter gigi ini sebenarnya membuka bisnis ini lantaran prihatin dengan bahan baku tas tersebut yang dijual petani dengan harga yang sangat murah. Padahal jika dikreasikan bisa menjadi produk yang harganya lebih tinggi. Produk yang dihasilkan dari gendis bag 70% terbuat dari bahan alami dan dikerjakan dengan tangan sendiri. Selain itu, para pengrajinnya yang rata-rata petani sebelum bekerja diajarkan teknik menganyam terlebih dahulu oleh dokter gigi. Gendis sudah bisa menembus pasar mancanegara. Beberapa negara langsung memesan tas produksinya, mulai dari Jepang hingga Amerika. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.